Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, brace for volatility. Bahwa kita kemungkinan besar akan mendapatkan pergerakan market yang sangat volatil nanti dini hari dikarenakan adanya salah satu event yang telah kita tunggu-tunggu selama berbulan-bulan terakhir dan akhirnya nanti dini hari kita akan melihat hal tersebut terjadi. Apa eventnya dan juga diikuti apa yang sedang terjadi di Bitcoin in terms of price action kita bakalan bahas di video hari ini, jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini, teman-teman, secara global, market cap kripto kembali ke angka 2,03 triliun dolar. Dan kalau misalnya kita melihat di top 10 coin sendiri, memang dominan berwarna hijau ya, teman-teman. Kenaikannya ranging antara 1, sekian persen hingga kurang lebih 4%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Bitcoin dengan kenaikan 4,14% ke 60.642 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, apa event yang saya maksud, teman-teman? Itu adalah FOMC. Jadi, nanti dini hari, spesifiknya di pukul 1 dini hari, kita akan mendapatkan beberapa event secara sekaligus. Ya, memang ini biasanya serentak ya, teman-teman. Ada FOMC Statement, ada Fed Interest Rate Decision, ada FOMC Press Conference, dan juga ada FOMC Economic Projections. Jadi, teman-teman, pada akhirnya rate cuts yang kita tunggu selama beberapa waktu terakhir kemungkinan besar akan kita lihat terjadi nanti dini hari. Ekspektasinya teman-teman, kita akan melihat penurunan sebesar 25 basis point. Tetapi beberapa hari terakhir banyak sekali yang beranggapan bahwa The Fed justru akan menurunkan lebih masif daripada perkiraan, yaitu di angka 50 basis point. Kemudian muncul pro dan kontra terhadap rumor tersebut gitu ya. Ada yang beranggapan kalau misalnya benar 50 basis point, maka itu akan menjadi sebuah sign yang baik untuk market. Tapi di sisi lain tidak jarang juga yang beranggapan bahwa 50 basis point justru bisa menjadi salah satu katalis yang membuat market sell off. Teorinya bagaimana? Teorinya seperti ini, teman-teman. Banyak analis mengatakan kalau misalnya The Fed langsung memotong suku bunga sampai 50 basis point, berarti The Fed mengirimkan sinyal ke market bahwa The Fed melihat ada urgency untuk dapat menurunkan suku bunga dengan angka yang lumayan, dalam hal ini 50 basis point, supaya mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi. Dan memberikan sinyal ke market bahwa memang menurut The Fed, perekonomian di Amerika Serikat sepertinya berada dalam masalah. Sehingga mereka harus secepatnya menurunkan suku bunga 50 basis point dan mungkin pertemuan-pertemuan berikutnya juga melakukan pemotongan suku bunga, bisa aja masing-masing 25-25 atau bahkan masih ada salah satu yang 50 basis point. Tapi itu ya teorinya teman-teman. Kita nggak tahu nih bagaimana reaksi market nantinya. Cuman intinya saya mau ingatkan ke teman-teman semua, ketika ada event-event seperti ini teman-teman, sebuah event yang telah ditunggu selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan akan terlaksana. Ketika kalian masih mempunyai posisi menjelang event tersebut terjadi, kalian please wajib mempunyai stop loss teman-teman. Karena kalau tidak, dan rupanya kalian berada di posisi yang salah, kalian bisa kebagian loss yang sangat besar, atau bahkan bisa sampai margin call. Jadi jangan sampai hal tersebut terjadi ke kalian. Kalau kalian masih mempunyai posisi sekarang, please sudah menggeser stop loss-nya. Kalau misalnya dalam keadaan profit, mungkin bisa menggeser stop loss ke arah entry. Atau kalau misalnya pun belum dalam keadaan floating profit, setidaknya pakailah stop loss, teman-teman. Karena kita bisa aja melihat pergerakan yang sangat liar terjadi di market nanti dini hari. Tidak hanya di cryptocurrency, tapi di stock market Amerika Serikat dan juga di forex market. Saya yakin juga pasti akan terjadi sesuatu yang serupa. Karena
ya pengaruh The Fed ke perekonomian dunia itu juga cukup besar, teman-teman. Jadi yang menantikan hal ini bukan cuma masyarakat Amerika, tapi yang di luar juga sama gitu loh. Ya terutama para traders juga lah ya, yang kalau misalnya kalian yang suka volatility, ya harusnya itu bisa menjadi salah satu yang kalian nantikan juga, karena ada mungkin tipikal orang yang suka trading untuk news yang besar seperti ini. Dan kalau misalnya kalian mengerti caranya, ya silakan gitu ya, why not? Selama kalian mengerti gitu ya, catatannya harus ngerti dulu. Jangan sampai kalian justru jatuhnya malah gambling gitu ya. Tapi ya setahu saya, kalau misalnya kita trade based on news ya teman-teman, atau kita trades karena ada news, itu biasanya kemungkinan besar gambling sih. Karena kita nggak tahu nih teman-teman reaksi market bakalan seperti apa gitu kan. Kita hanya menerka nih bahwa nanti datanya keluar akan seperti ini, lalu reaksi market akan seperti ini. Itu kan yang dilakukan gitu loh. Nah, kalau kalian tidak mempunyai semacam strategi yang sangat ketat dari segi resiko untuk dapat trade ketika ada news seperti ini, jangan kalian lakukan. Jadi intinya teman-teman, kenapa akan ada volatility, nanti dini hari akan ada FOMC dan juga Fed Interest Rate Decision. Oke, kemungkinan besar kita bakalan melihat ada pemotongan suku bunga. Cuma pertanyaannya apakah 25 atau 50 basis point. Kalau saya secara pribadi mungkin lebih condong ke arah 50. Itu pure feeling sih, tapi saya nggak tahu. Kalau menurut kalian bagaimana? 25 atau 50? Silahkan kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Nah yang kedua teman-teman, kalau kita bicara soal pergerakan harga aset, selama beberapa waktu terakhir, sebenarnya rata-rata itu mengalami performa yang cukup positif. Tidak hanya di gold, teman-teman. Kita tahu gold sudah beberapa bulan terakhir break ke all-time high yang baru, kemudian terus mengalami kenaikan. Tapi di sisi lain, kita juga melihat risk asset itu juga sama. Seperti pasar saham Amerika Serikat juga terus-menerus membentuk all-time high yang baru. Beberapa waktu terakhir juga menjadi hari-hari yang cukup baik ya di gold dan juga S&P. Kita melihat ada rebound yang cukup signifikan di S&P dan juga gold kembali membentuk all-time high yang baru. Ini juga serentak dengan peningkatan global liquidity, teman-teman. Nah, sehingga kalau misalnya kita melihat dari sisi confluence di sini, harusnya Bitcoin juga cepat atau lambat bakalan menyusul. Karena Bitcoin juga merupakan salah satu risk asset, teman-teman. Yang harusnya korelasinya positif nih dengan S&P 500. Belum lagi, tidak jarang yang menyamakan Bitcoin dengan gold. Ya, walaupun mungkin sekarang volatility Bitcoin itu masih jauh lebih tinggi daripada gold, tapi dikatakan Bitcoin sewaktu-waktu kemungkinan bisa menggantikan gold sebagai aset safe haven. Itu mungkin akan terjadi ketika market cap Bitcoin sudah at least dekat dengan gold gitu ya. Pada saat itu mungkin volatility juga tidak akan se-ekstrim yang kita lihat sekarang. Tapi justru ya dengan tidak adanya volatility yang kita lihat seperti sekarang, kemungkinan potensi gains-nya juga sudah jauh lebih kecil daripada apa yang bisa kita dapatkan sekarang. Jadi teman-teman, apakah Bitcoin akan segera menyusul beberapa aset lainnya dan membentuk all-time high yang baru? Ya, jawabannya semoga ya. Untuk sementara, semua indikator dan juga data sepertinya mendukung ya, bahwa hal tersebut akan terjadi, terutama kita sekarang juga sudah dekat dengan salah satu kuartal terbaik untuk Bitcoin, yaitu adalah kuartal 4. Yang bakal kita lihat mungkin ya kurang lebih 2 mingguan lagi, teman-teman. Jadi, hang in there, be patient, saat yang baik kemungkinan akan datang, karena kita sudah berbulan-bulan, teman-teman, terutama yang altcoin holder ya, pasti kesulitan banget secara mental karena terus bleeding out. Bahkan ketika Bitcoin rebound beberapa hari terakhir, tidak terlihat ada reaksi yang signifikan juga di altcoin. Saya tahu itu mungkin sangat sulit untuk dilewati, tapi please kalian harus tahu bahwa pergerakan altcoin itu bisa sangat liar, teman-teman, ketika memang terjadi altcoin season. Dalam satu hari aja kita bisa melihat ada pergerakan mungkin ratusan persen atau setidak-tidaknya puluhan persen kenaikan jika kita memang sedang melihat risk appetite dari investor cryptocurrency lebih mengarah ke altcoin. Kalau untuk sekarang mungkin masih mengarah ke Bitcoin karena ya orang-orang masih cenderung takut ya untuk mengambil resiko terlalu besar karena adanya FOMC, teman-teman. Oke, dan juga orang-orang masih banyak yang merasa bahwa S&P 500 itu kemungkinan bakalan mengalami crash yang sangat besar. Itu yang selalu
gembar-gemborkan selama beberapa bulan terakhir bahwa S&P 500 bisa aja mengalami crash yang luar biasa karena adanya potensi resesi di Amerika Serikat. Cuma untuk sementara hal tersebut belum terjadi. Gitu ya. Yang berikutnya teman-teman, spesifik kalau cuma soal Bitcoin, salah satu indikator yang sering kita pakai sekali lagi adalah liquidation heat map. Nah, liquidation heat map di sini juga menjadi salah satu indikator yang mendukung tesis bahwa Bitcoin kemungkinan bisa break ke area all time high yang baru. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman perhatikan, untuk liquidation heat map 1 tahun terakhir, maka tumpukan likuidasi yang sangat besar itu adanya di mana? Adanya di area atas, teman-teman. Dari 70.000 sampai kurang lebih 74.000 dolar, itu terdapat titik likuidasi yang cukup besar. Nah, kalau kita zoom in ke time frame yang lebih kecil, mungkin di 3 bulan atau 1 bulan, kalian juga bisa melihat bahwa tumpukan likuidasi sebenarnya cukup banyak nih, masih di sekitaran area atas. Bahkan dari 61 sampai 63 itu masih cukup banyak gitu ya. Setelahnya ada di sekitaran 67.000, baru di sekitaran area 70.000 dolar. Kalau kita zoom in lagi ke time frame yang lebih kecil, barulah kita bisa ketemu bahwa ada sedikit tumpukan likuidasi yang lebih besar di area bawah. Itu 57 ribuan. Oke. Dan kalau misalnya kalian perhatikan, itu adalah bottom yang tercipta kemarin. Itulah kenapa kemarin sebenarnya saya expect, teman-teman, kita akan jemput dulu ke area 56 ribuan sebelum pada akhirnya rebound. Karena ada area likuidasi yang cukup besar di sini. Tetapi pada akhirnya kita tidak sempat untuk menyentuh ke area 56 ribu dan pada akhirnya langsung rebound. Nah, sekarang saya harus kasih tahu juga teman-teman bahwa tidak semua area likuidasi itu wajib untuk disentuh. Sekali lagi, kenapa? Karena kalau misalnya semua area likuidasi bakalan disentuh, maka berarti area-area sekitar 34 dan 30.000 atau bahkan 20-an ribu di sini itu juga harus disentuh dong. Kalau misalnya logikanya semua area likuidasi bakalan tersentuh. Tapi jawabannya memang tidak gitu. Tidak harus semuanya kesentuh. Cuman memang ada kecenderungan biasanya market maker akan mencoba untuk dapat mendorong harganya ke area likuidasi terdekat. Nah, makanya teman-teman kalau misalnya kita lihat sekarang untuk time frame yang besar, maka jawabannya adalah yang paling dekat itu area atas daripada bawah. Karena di bawah itu kalau mau tumpukan likuidasi yang cukup besar, adanya sudah di bawah area 40.000 dolar. Sedangkan kalau area atas itu cukup mendorong ke sekitaran area 70.000 sampai 74.000. Dan kita sekarang berada di area range 60.000. Gitu ya. Kalau kita lihat juga di time frame yang lebih kecil lagi, di 1 mingguan atau di 3 harian gitu ya. Kita juga bisa melihat dengan range yang lebih kecil lagi, bahwa cukup banyak juga orang-orang yang buru-buru juga untuk short di sekitaran area 61.300 kemarin. Dan sekarang terdapat tumpukan likuidasi juga di area 61.400 sampai 62 ribuan. Nah, itu yang mungkin bisa menjadi target berikutnya ya, teman-teman, yang dituju oleh Bitcoin. Nah, kalau misalnya diperhatikan, apa yang saya sampaikan di video kemarin, teman-teman, adalah bahwa jika kita bisa mendapatkan ada sell off, ya kan? Breakdown dari trendline ini adalah peluang bagi saya untuk short. Baru kemudian saya akan flip ke arah long ketika kita menyentuh ke area 56 ribuan. Itu yang saya persis sampaikan di video kemarin. Karena saya expect memang ini adalah hanya sekedar pullback dan kita akan kembali nge-retest setidaknya ke area 60 ribu atau bahkan breakout menuju ke higher high yang baru. Nah, itulah yang sudah persis terjadi, teman-teman. Cuman memang sayangnya ekspektasi saya adalah kita drop sekali lagi baru naik. Tapi kenyataannya kita sudah terlanjur naik terlebih dahulu tanpa ada koreksi tersebut. Tetapi juga kalau misalnya teman-teman menonton dengan seksama video saya kemarin, saya sampaikan invalidasinya adalah yang membuat saya merasa Bitcoin tidak lagi perlu untuk sell off di bawah area 57.000 untuk dapat kembali rally, yaitu adalah kalau kita berhasil untuk reclaim di atas area trendline ini dan kemudian membentuk bullish continuation pattern. Kalau itu yang terjadi, maka tidak ada lagi keperluan bagi Bitcoin untuk kemudian sell off dan nyampe ke area 56.000, tapi melainkan kita bisa aja langsung breakout ke area 60.000 atau bahkan break sampai ke area 62-an ribu. Dan itulah yang sepertinya persis terjadi, teman-teman. Lalu pertanyaannya what's next gitu kan? What's next? Apa yang bisa kita expect berikutnya terjadi? Nah, kalau misalnya kita berbicara dari segi time frame yang besar, teman-teman, maka sekali lagi ini belum berubah dari apa yang sudah saya sampaikan berminggu-minggu yang lalu. Ada keharusan bagi Bitcoin untuk dapat kembali nge-reclaim area 60.000 sebagai major support di weekly jika kita mau melihat
Bitcoin bisa untuk nyampe lagi ke area 66 sampai 67. Nah, sebelum hal tersebut terjadi, kita masih harus asumsikan untuk sekarang area 60.000 itu masih merupakan area major resistance di weekly. Gitu ya. Dan di daily pun kita masih melihat selalu ada rejection setiap kali kita menyentuh area 60.000. Bahkan satu candle terakhir juga menunjukkan hal yang sama, teman-teman. Nah, kita mau, kalau saya secara pribadi ya teman-teman, ideally kita mau melihat Bitcoin untuk break dan close di atas 61.000. Barulah dari sana kita mungkin mempunyai conviction lebih tinggi bahwa area 60.000 telah berhasil kita jebol at least di daily, dan harapannya di weekly kita juga bisa close di atas 61.000. Kalau itu yang kita lihat, maka ada potensi bahwa kita akan melihat Bitcoin untuk kembali mencoba break nyampe ke area 66.000 atau bahkan 67.000 dolar. Dan itu akan menjadi sesuatu yang sangat masif kalau kita sampai berhasil untuk jebol di atas area tersebut. Dan saya akan jelaskan kenapa di video besok, teman-teman. Karena kalau saya jelaskan di video hari ini, kemungkinan akan terlalu panjang. Besok saya mungkin akan spesifik fokus tentang hal itu. Kenapa? Kalau kita misalnya sampai break di atas 64.900 di sini, nyampe ke 66 sampai 67, itu bisa menjadi sebuah sign yang sangat baik. Dan saya juga akan jelaskan tentunya apa yang terjadi di FOMC, apa yang disampaikan oleh Kakek Powell di video besok. Jadi pastikan kalian nonton video besok. Dan untuk kesimpulannya di video hari ini, teman-teman, belum ada sesuatu yang menurut saya cukup mengkhawatirkan untuk dapat saya katakan kita akan kembali sell off ke bawah, gitu ya. Kita telah kembali berhasil reclaim di atas area trendline di sini. Berarti sekarang kita kembali mempunyai beberapa titik support. Yaitu pertama adalah di sekitaran area trendline di sini. Oke. Yang kalau kalian perhatikan sekarang berada di sekitaran area 59.500-an, teman-teman. Oke. Nah, kalau misalnya kalian zoom out sedikit, kalian juga bisa melihat bahwa area 58.500 memang juga merupakan area support berikutnya ya, 58.800 sampai 58.000. Ini adalah area support berikutnya. Oke. Dan kita sekarang menurut saya pribadi berpotensi mendapatkan semacam sideways movement ya. Kesimpulannya bias saya adalah sekarang kita akan kemungkinan konsolidasi atau netral, konsolidasi terlebih dahulu di sekitaran area di sini sembari menunggu FOMC nanti malam. Barulah dari FOMC nanti kita akan melihat pergerakan sesungguhnya terjadi. Kita bakal melihat reaksi pasar seperti apa. Apakah pada akhirnya The Fed akan memutuskan untuk menurunkan suku bunga sebesar 50 basis point, yang bisa jadi akan menciptakan reaksi yang lumayan signifikan di market. Dan saya nggak berani kasih tahu ya, bahwa nggak berani kasih tebakan juga reaksi market bakalan seperti apa, karena akan sangat sulit menurut saya, teman-teman. Dan intinya, kalau misalnya dari segi price action, selama kita tidak mendapatkan adanya sell off lagi diikuti bearish continuation pattern, maka untuk sementara saya rasa bulls akan sedikit lebih mendominasi daripada bears. Cuman untuk sekarang kita kemungkinan akan mendapatkan sideways movement terlebih dahulu. Kalau ini yang kita lihat, maka kita berpotensi melihat Bitcoin melakukan pelanjutan ke atas menuju ke beberapa area signifikan lainnya. Kalau misalnya kita perhatikan di time frame yang lebih besar, next target itu adalah kemungkinan berhenti di sekitaran 62.000 dolar untuk menjemput area likuidasi di sekitaran area ini. 62 sampai 62.500 itu akan menjadi target berikutnya. Dan kalau itu berhasil kita reclaim, teman-teman, dan kemudian kita start mendapatkan konsolidasi, nah ini bisa menjadi salah satu peluang lagi bagi teman-teman yang mungkin mau long untuk start mencari setup dan menargetkan sampai ke area 66 sampai 67.000 dolar. So, saya rasa itu aja sih teman-teman yang perlu saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video, guys. Bye-bye.